Dan ini rumahnya dari zaman dulu, sebagian jadi hotel goa seperti hotel kita. Masih ada orang yang tinggal dalam goa juga. Sahabat Steph, aku sekarang udah masuk ya di tempat air balloonnya. Kita udah mulai naik nih. Insya Allah ini bagus banget. Jadi kalau udah landing ada champagne shower time. Ini yang biasa dibeli oleh royal family atau sultan. Tuh, ini yang pure silk. Nah, berubah juga warnanya, gelap terang. Nah, sekarang kita akan ke kota bawah tanah. Bapak Ibu, ini namanya pintu roda. Tadi saya bilang di kota bawah tanahnya itu tempat bersembunyi. Sekarang ada di Lembah Merpati, lucu deh. Ada pohon khusus. Jadi sekarang ke toko jewelry Pandora. Nah ini sahabat Steph yang aku pilih. Sahabat Steph, aku sekarang sedang berada di Lembah Imajinasi, salju abadi. Halo sahabat Steph, balik lagi sama aku Nadia Stefani di YouTube channel aku Nadia Stefani Official. Sahabat Steph, hari ini aku berencana akan naik hot air balloon di Kapadokia. Nah, seperti apakah pengalaman aku? Pasti akan seru banget dan juga pastinya hari ini akan ada city tour di kota ini. Seperti apakah episode kali ini? Jangan di skip ya sahabat Steph. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel aku Nadia Stefani Official dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan ini rumahnya dari zaman dulu, sebagian jadi hotel goa seperti hotel kita. Masih ada orang yang tinggal dalam goa juga. Ini pagi ini kita mau naik balloon air, dijemput sama Millicent. Jadi kalau di sini masih jam 7.21, tapi suasana masih gelap gitu. Masih gelap banget. Sahabat Steph, aku udah sampai di lokasi. Jadi ini sekarang sedang mengisi si balonnya nih. Nah ini pengisiannya. Jadi ada beberapa balon sedang dalam proses. Ini ada yang udah mulai siap untuk terbang nih sahabat Steph tuh. Sebelah sana juga udah siap. Sahabat Steph, aku sekarang udah masuk ya di tempat air balloonnya. Nih ya, alhamdulillah dapet yang pojok. Jadi enak banget bisa ngelihat sebelah sini dan sebelah sini. Bismillah, semoga lancar. Kita harus pegang ini. Pegang tali ini. Nih udah ada yang naik nih sahabat Steph. Nah ini nih baru naik nih. Yang ini juga baru naik. Kita udah mulai naik nih. Bagus banget. Di sana ada bebatuan. Masya Allah ini bagus banget. Oh Masya Allah. Jadi kalau dari atas kayak gini pemandangannya. Tuh. Nih di belakang aku tuh ini agak banyak. Kayak lukisan ya. Cantik banget. Kadang yang bikin serem nih kalau ini ya deket-deket batu. Takut robek bagian atasnya. Pigeon House. Halo sahabat Steph, aku sekarang sudah mengudara di Balloon Air. Nah ini di belakang aku banyak banget Balloon Airnya sahabat Steph. Kalau dari atas sini tuh pemandangan tuh cantik banget, bagus banget. Ada bebatuan, Balloon Air dan lain sebagainya. Dan kalau mau reservasi ini harus 1-2 hari sebelumnya sahabat Steph karena hanya boleh 100 balon udara yang mengudara setiap harinya. Bisa dilihat dari sini sekarang saatnya sunrise tuh matahari terbit dari sana tuh sahabat Steph. Wow. Sebelah sini nggak ada balonnya, sebelah sini yang ada nih. Tuh ada yang udah sebagian mau mendarat ya. Jadi dalam satu armada hot balloon air ini hanya bisa diisi kurang lebih 28 orang. Tuh di bawah kita lihat kelihatan kecil sekali.
Coba kita zoom yuk. Tuh naik kuda. Setelah di zoom baru kelihatan. Jadi tadi udah sempat turun, sekarang naik lagi. Nah ini aku sekarang sedang menikmati pemandangan. Nih ada yang warna pink. Warna pink bagus, tinggi dia tuh. Nah ini juga nih. Ini kalau udah selesai kayak gini, kempes. Kita udah 45 menit di atas mengudara dan saatnya sekarang kita akan landing. Nah ini kalau udah selesai, udah landing kayak gini, dia balonnya mengempis tuh kayak gini. Jadi nih memang harus pagi-pagi. Jadi kalau datang tuh biasanya jam 7, jam 8 baru take off. Nah, landing position. Kita sekarang lagi landing position. Nah, sahabat Steph, alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat. Sekarang lagi menunggu untuk turun. Ya. Sahabat Steph, alhamdulillah sudah selesai, udah landing dengan selamat. Terus langsung dijemput oleh minivan lagi untuk kembali ke hotel ya sahabat Steph untuk sarapan. Jadi tadi karena pagi pada saat subuh kita udah siap-siap terus jalan jam 7. Jadi otomatis belum sempat sarapan di hotel. Nah ini sekarang aku dan teman-teman dan juga keluarga akan kembali ke hotel untuk sarapan. Dan rencananya hari ini akan melakukan city tour. Oke, seperti apakah turnya hari ini? Jangan skip episode kali ini. Champagne shower time. Wow. Jadi kalau udah landing ada champagne shower time. Oke. Are you ready? Ready? 1, 2, 3. Jadi ada yang ditaruh champagne, ada yang enggak. Ini aku pilih yang enggak nih sahabat Steph. Jadi di dalamnya nih adalah apple juice. Nah sahabat Steph, setelah selesai terbang dapat sertifikat seperti ini tuh. Nah jadi sahabat Steph, tadi kan di atas tuh di videoin. Nah kalian bisa juga beli videonya. Jadi tuh bentuknya ada kayak semacam USB, terus ada hot air balloon kecil gitu, mini. Lucu sih, cuma pas aku lihat tadi bagian aku nggak kelihatan, jadi aku nggak beli. Cuma aku dapat sertifikat aja. Oke, aku sekarang mau masuk mobil dulu. Ini kita sedang perjalanan menuju ke hotel. Ini itu rumah-rumahnya kayak gini, bebatuan. Rumah-rumahnya. Sini banyak rumah batu. Tuh kayak gini. Tuh rumahnya kayak gitu. Nah ini tuh rumah-rumah kayak gini tuh ada yang ninggalin rumah batu. Ini rumah-rumah batu. Tuh dia tuh. Ini tinggal di batu nih tuh. I will gonna tell you is about 3 type of carpets on the world. The first one is machine-made carpet, which you can find everywhere. The second one, Iranian, Syrian, Chinese, single nut technique type of carpets. Single nut carpets are also very beautiful. You can use it for a short time period, 20 years to 30 years maximum. And the last one, the Turkish famous double nut technique, which is very famous on the world and very durable carpets. You can use this type of carpets approximately 2 to 3 generations, which is approximately 200 to 250 years. Pure silk carpets in Turkey. And the third one, wool and cotton combination carpet. If the density of the carpet is higher, the time period that you can finish the carpet will be longer, and also the design will be very beautiful. This type of a big carpet takes 7 to 8 months to finish this carpet. We will start from single nut, which is we are not using. We will just demonstrate it for you. And also I will show you the double nut and how to weaving the carpet. First, single nut. This is the single nut technique. When you are pulling it, it's coming out very easy. For example, you have pets at home, like cat or dog. When they scratch the carpet, the single nut will be coming out very easy. Now the Turkish famous double nut. As you can see, we are coming from inside, turning around, and then again turning inside, and it's Turkish double nut. When you are pulling it, it's not coming out. Every Turkish double nut. After each double nut, there is some empty places between each nut.
it will gonna affecting the density of carpet. Because of this, we will gonna heat it with this item, which is calling kirkit, and those empty places gone, the density will be better. Let us showing you. If she had a fight during night with the husband, in the morning she hits harder. Ladies, if you will gonna have a fight, come over here, hit the carpet, you will feel better. We are cutting it like this. After cutting, this down part finished. Now we need to keep continue on the upper part. After 8 to 7 months, she will gonna finish this carpet. The first thing you can realize, compare this to, when you are checking those designs over there, it's very simple. But when we reach here, the design becomes very intricate. Per square centimeters, it has minimum 400 Turkish double nuts. So what that means, this type of a small carpet, what you are seeing over here, takes minimum 2 years to 3 years. One lady keeps continue non-stop. Silk by itself is very cool material. You are coming from Indonesia, right? Yes. Hot place. This type of cool materials can make you feel cool. These silk carpets are magical carpets. What I mean, you will gonna see it in the showroom. Oke, sekarang kita menuju ke showroomnya, showroom karpet. Wow, banyak modelnya. Ini bagus deh. Ini karpet nih, digulung-gulung, nih bisa dibentuk gini. Wow, ini banyak model-modelnya nih. Wow, 5 tahun menyelesaikannya. Wow, karena ini terbuat dari silk. Ini yang biasa dibeli oleh royal family atau sultan. Tuh, colorsnya bisa berubah. Ini yang high density. Nah, sahabat Steph, aku dikasih ini nih, apple tea dari Turkish. Kalau ini wool and silk percampuran. Ini silk, ini wool. Check the colors. Wait a second, my lady. Jadi warnanya bisa berubah. Cantik, right? Cantik. Kalau ini silk and bamboo. Tuh. Silk and bamboo juga sama, bisa berubah juga. See the color change? Ya. Ini yang pure silk. Nah, berubah juga warnanya, gelap terang. Kalau ini 80% silk, 20% cotton. Nah, ini cantik juga, bisa berubah juga. Kalau yang motif marble ini pure bambu. Ini untuk sajadah. Ini karpet dinding Istanbul, Hagia Sophia. Nah, ini yang hot air balloon. Oh, wow, ini bagus juga. Ayat kursi dan Fatihah. Nah, ini kalau karpet yang handmade, dilipatnya bisa sampai kecil, masuk ke kabin juga bisa. Sekarang copot dulu nih sepatu, kita coba di atas karpetnya, kita rasakan kelembutan karpetnya. Nah, sahabat Steph, aku sekarang lagi ngerasain di atas karpet yang silk, tuh yang katun. Jadi memang dia karpetnya tuh nggak terlalu tebal, sahabat Steph, tetapi memang density-nya dia high, jadi rapet ya dan tahan lama pastinya. Tuh, motifnya cantik-cantik. Kalau yang ini motif terbaru yang marble. Nah, sekarang kita akan ke kota bawah tanah. Jadi dulu tuh suku Hitit tinggalnya di kayak gini nih, batu-batu kayak gini. Nah, kita menuju ke sana. Jadi kalau ke sini harus naik tangga dulu.
Ini dia. Jadi orang-orang dulu tuh kayak gini tinggalnya di batu-batu gini. Tapi sekarang ada yang jualan. Kita naik lagi. Satu kota bawah tanahnya yang berada di Kapadokya. Ini ruang pertama yang biasanya fungsinya adalah dapur, kitchen. Ini bahasa Turkinya kitchen. Sekarang kita masuk lewat kitchen. Ini ada beberapa ruangan lagi di sini. Ini ada tunnel. Nah ini. Sahabat staff, aku sekarang lagi ada di rumah di dalam batu. Jadi di sini bukan rumah tempat tinggal biasa ya. Biasanya di sini kalau ada perang atau pas musim dingin. Sekarang untuk kunjungan wisata aja, udah nggak ditinggali lagi. Misalnya kalau bikin satu pohon kayak gini, beberapa bulan kemudian mau membesarkan lagi harus patah luarnya dulu ya. Dalamnya masih pasir. Ini kita masuk dari wilayah kitchen, sekarang ke tunnelnya nih. Ini tunnelnya, masuknya harus merunduk ya, agak sempit. Jadi ini namanya gua. Wow, ternyata di dalamnya ada banyak ruangan. Yuk kita masuk ke tunnel lagi. Pintunya terbuat dari batu yang bulat ini. Bapak Ibu, ini namanya pintu roda. Tadi saya bilang di kota bawah tanahnya itu tempat bersembunyi. Jadi kalau ada perang musuhnya harus ditinggalkan di luar. Jadi pintu rodanya kayak gini hanya bisa tutup dan buka dari dalamnya. Jadi katanya ini fungsinya adalah sebagai lemari tuh. Oke, kita masuk tunnel berikutnya. Ini ada ruangan lagi. Ternyata banyak ruangan di sini. Nih agak terang. Ada lampu. Masih ada oksigen bisa masuk nafas ya. Kita masih melihat ruangan lain. Nah ini lebih pendek, lebih rendah. Jadi harus lebih menunduk. Sampai 1.500 orang yang bisa tinggal dalam kota bawah tanah ini. Tapi ada yang 7 lantai ke dalam, 7 lantai ke bawah, dan ada kapasitasnya sekitar 20-25 ribu orang. Kita lanjut lagi. Nah, harus nunduk. Sekarang menurun, tadi menanjak. Ini pintu keluarnya. Aku sekarang sedang menuju keluar nih sahabat staff. Jadi memang harus banyak menunduk ya. Tapi hebat juga ya, orang dulu tuh bikin ini pakai tangan kurang lebih 3-4 bulan. Oke, aku udah sampai di luar. Turun ada jagung manis. Terus ada ice cream juga. Ice cream Turki. Oke. Vanilla, coklat. Coklat. Yes. Mari Mari, apa thank you. kabar selamat datang. Finish? 100 lira. Oke, 100 lira. Sekarang ada di Lembah Merpati, lucu deh. Ada pohon khusus.
Ini evil eye untuk menolak bala. Ini kepercayaan orang Turki. Jadi kalau digantung-gantung ini kepercayaannya akan tertolak bala atau musibah. Nah, sahabat staff, sekarang aku sedang berada di Lembah Merpati. Nah, ini di belakang aku, sebelah sana tuh banyak merpati ya, terbang-terbang. Nah, ini. Dan di sebelah sana juga ada dulunya biara, jadi dia tuh menara tertinggi zaman dulunya. Di sana juga ada hotel-hotel, sahabat staff, kayak hotel Goa gitu, cave hotel. Kayak kita lihat-lihat yuk yang lain. Jadi sahabat staff, yang di sebelah sana tuh ya ada kayak semacam pintu. Tuh tempat tinggalnya burung-burung ini sahabat staff. Tempat tinggalnya burung dara. Tuh dia balik lagi. Wow, kok pinter ya. Nah, di sini juga ada tempat souvenir sahabat staff. Jadi untuk kalian yang mau beli pajangan di rumah bisa nih. Yuk kita lihat yuk dalamnya. Ini lucu-lucu nih souvenir, ada gantungan kunci, tas-tas kecil, gelas. Terus ini lucu, pashmina. Ada juga lampu-lampu, cantik banget. Terus ini mangkok, pajangan-pajangan. Ah, cantiknya. Wow, lampunya cantik-cantik. Nah, sahabat staff, aku udah selesai belanja souvenir. Terus udah lihat juga lembahnya bagus. Sekarang akan ke tempat lain. Jadi Gunung Argil sini saljunya abadi, sahabat staff. Mau musim panas, musim hujan, tetap ujungnya putih. Soalnya ada saljunya. Jadi sekarang ke toko jewelry Pandora. Tuh Pandora. Oh, sebelah sini. Selamat datang. By Tulip Jewelry. Wow. Jadi selaku produsen kita di pagi hari akan ada tamu, ada grup seperti kalian, tapi nanti di sore hari itu akan ada reseller yang ambil barang dari kami. Jadi sudah pasti harga yang kita tawarkan itu jauh lebih murah daripada harga-harga di pasar yang ada di luar sana. Lanjut ke batu yang pertama, ini namanya batu turquoise. Tapi di Indonesia ini lebih dikenal sebagai batu virus. Nah, batu virus yang kita punya ini beragam dari berbagai negara yang berbeda. Yang pertama, ini dari Amerika Arizona. Yang kedua, ini ada dari Iran, Afghanistan. Yang ketiga, yang ini ada dari China. Dan yang terakhir, yang paling cantik sudah pastinya dari mana? Turki, benar banget. Nah, yang kedua, yang ini namanya mineral virus atau mineral turquoise. Sesuai dengan namanya, di dalamnya itu sudah terkandung kobalt sama aluminiumnya, jadi sudah lebih gelap dan sudah mulai muncul seratnya sedikit. Terakhir, yang paling dicari-cari, ini namanya antik turquoise atau antik virus ya. Jadi di Turki ini yang paling terkenalnya, yang paling bestseller itu yang hijau ini. Karena dia yang paling tua dan paling dalam juga, jadi mereka suka yang ini. Kalau di Indonesia itu lebih terkenal yang biru. Ya, kalau di Turki itu yang hijau seperti ini. Ada garansinya juga, jadi standar internasional, boleh digunakan di mana saja di Indonesia sudah pastinya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti semua produk yang diambil dari kita itu semuanya keluar dengan sertifikat dan juga garansi. Ini namanya batu sultanit atau batu sultan. Oke, jadi batu sultan ini dia disebut juga sebagai batu magic ya. Karakteristiknya itu bisa berubah warna. Kenapa sih bisa berubah warna? Karena di dalamnya ini ada mineral yang bisa menyerap cahaya. Contoh, cahaya lampu, cahaya matahari. Berbeda cahayanya, berbeda warna batunya ya. Ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu yang naturalnya. Jadi yang naturalnya ini dia sudah keluar sertifikasi itu dari bagan internasional. Namanya itu bagan IJSL. Ya, jadi ini hanya bisa berubah dua warna saja, merah dan hijau. Oke, yang kedua. Ini dia sudah diproses. Jadi yang kedua ini sudah dikristalisasi di laboratorium. Kenapa? Supaya warnanya itu lebih cantik lagi, lebih cerah lagi, dan dia bisa berubah warna itu lebih banyak daripada yang natural. Yang natural kan hanya 2 warna tadi. Nah, yang ini 4 sampai 5 warna yang berbeda gitu. Dan harganya juga jauh lebih terjangkau daripada yang naturalnya. Kita buktikan ya perubahan warnanya ya. Coklat ya, kuning kecoklatan di bawah sinar yang putih akan jadinya benar hijau ya.
sebelumnya coklat, jadinya Merah. Yang naturalnya juga sama, jadinya itu merah muda ya. Jadi belum secerah yang sudah diproses. Oke, nanti di luar, di sinar matahari juga akan berubah warna. Itu akan jadinya ungu atau merah muda juga. Nanti kalau udah ambil dari kita, silahkan boleh dites di luar ya, dibawa keluar ya. Ada satu desain yang sangat cantik sekali, ini namanya Hurrem Sultan Cincin. Jadi cincin ini spesial, dia dipajang di museum di Istanbul. Nama museumnya itu Topkapı. Jadi ada sejarahnya, rajanya Turki punya seorang istri, itu namanya Hurrem. Jadi cincin ini juga dinamakan cincin Hurrem. Ada 4 batu di sini dengan 4 arti yang sangat bagus. Yang pertama, yang hijau, ini emerald, kalau kita sebutnya zamrud ya, itu artinya kejayaan. Yang merah, ini ruby, itu artinya cinta, kasih sayang gitu ya. Yang putih, ini dia Swarovski, ada juga kita punya berliannya, itu artinya ketulusan. Dan yang biru, ini blue sapphire, itu artinya kesetiaan. Jadi ada 4 batu dengan 4 arti yang sangat bagus sekali. Mungkin kalau mau samaan sama ratunya Turki, boleh ya. Nah ini kalau di ruangan ini sahabat staff khusus yang batu natural tuh, khusus. Kalau tadi kan ada yang sudah diolah lagi. Nah bagus ya. Nah ini sahabat staff yang aku pilih, gimana, cantik nggak? Nih semua udah dapat sertifikatnya. Ini batunya warnanya kayak pink deh, tuh ya. Warnanya kayak pink, bagus banget tuh. Sahabat staff, aku sekarang sedang berada di Lembah Imajinasi. Kenapa disebut dengan Lembah Imajinasi? Karena setiap batu-batu yang ada di sini, kalau misalnya kita ngelihatnya, kok itu batu yang sebelah sana kayak bentuknya kayak ayam ya. Nah, itu imajinasi kita, tapi bisa jadi orang lain ngelihatnya kayak unta. Nah, seperti itu sahabat staff, makanya di sini disebut dengan Lembah Imajinasi karena batu-batunya tuh terjadi secara alami sahabat staff dan bentuknya jadi cantik banget. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dan ini terjadinya secara alami ya sahabat staff. Sahabat staff, setelah foto-foto dari Lembah Imajinasi, saatnya aku kembali ke hotel sahabat staff. Salju abadi. Oke sahabat staff, sampai sini dulu episode jalan-jalan di kota Kapadokia. Nah seru banget kan, dari aku naik hot balloon air sampai dengan ke Lembah Imajinasi ini. Gimana menurut kalian, seru juga kan? Jangan lupa ya sahabat staff untuk like, share, komen, subscribe YouTube channel aku Nadia Stefani Official dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa episode mendatang. Bye bye.